Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan pagi hari ini kita bisa bertemu dalam acara sarapan GPDI Situbondo. Sebelum kita melaksanakan aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita mengisi hati dan pikiran kita dengan renungan firman Tuhan. Renungan firman Tuhan yang akan saya bawakan pada pagi hari ini saya beri judul Kejujuran yang Memerdekakan. Kejujuran adalah salah satu hal yang cukup sulit atau bahkan sangat sulit untuk kita lakukan. Banyak orang juga cukup kesulitan dengan kejujuran karena seringkali dengan melakukan suatu hal yang jujur kita menempatkan diri kita pada suatu kondisi atau keadaan yang tidak menyenangkan atau mungkin keadaan yang memalukan di hadapan orang lain, di hadapan dunia. Sehingga seringkali kita tidak mampu melakukan suatu hal yang jujur, kita tidak mampu mengatakan hal yang sebenarnya terjadi, sehingga kita menutup-nutupinya di hadapan orang lain. Kejujuran juga bukan hanya tentang hubungan kita dengan orang lain, tapi juga hubungan kita dengan diri kita sendiri, juga hubungan kita dengan Tuhan. Dan kejujuran mencakup banyak hal atau banyak aspek dalam hidup kita, dari hal-hal kecil yang seringkali tidak kita sadari, ternyata kita tidak berlaku apa adanya, tidak berlaku jujur, sampai kepada hal-hal besar yang seperti saat kita membuat kesalahan, terkadang kita tidak mampu untuk mengakui kesalahan tersebut. Sebelum kita melanjutkan renungan, saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk membuka ayat dalam Yakobus 4 ayat 6-10. Saya bacakan ayatnya. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah, dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berdukacita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan dukacita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Ketika saya membuat renungan ini, saat saya membaca ayat ini, saya benar-benar terberkati, karena dari ayat tersebut saya melihat bahwa saya menyadari kalau ternyata kejujuran itu hanya bisa dilakukan ketika kita memiliki kerendahan hati. Dan Tuhan sangat-sangat menghargai pada orang-orang yang memiliki kerendahan hati, orang-orang yang mau tampil apa adanya, orang-orang yang tidak berusaha menutup-nutupi dirinya, orang-orang yang berlaku sesuai dengan apa adanya dirinya. Orang yang rendah hati adalah orang yang mau jujur pada dirinya sendiri, kepada orang lain, dan juga Tuhan. Orang tersebut tidak menutupi segala sesuatu, ia tampil apa adanya. Orang tersebut tidak perlu membangun skenario atau berpura-pura menjadi orang lain, juga tidak perlu mengangkut beban yang tidak dibutuhkan. Karena seringkali ketika kita tidak mampu bersikap jujur, justru saat itu kita sedang menambah beban dalam hidup kita. Kita mengangkut beban yang tidak perlu kita angkut. Dan ketidakjujuran itu bukan hanya menyangkut hal-hal yang buruk seperti saat kita melakukan kesalahan, tapi juga sebetulnya tentang hal-hal yang baik. Misalnya saja, saya juga sebetulnya seringkali melakukannya. Kita tahu orang-orang memiliki kekurangan dan kelebihan, tapi banyak orang yang juga terkadang memiliki kelebihan, namun orang tersebut tidak mau menyadarinya. Orang tersebut memilih untuk ingin atau menginginkan kelebihan orang lain. Ia tidak mau menyadari bahwa dia sendiri sebetulnya sudah Tuhan karuniai dengan talenta yang sudah pas sesuai dengan tujuannya Tuhan. Dan sikap seperti itu dalam perenungan saya membuat saya sadar bahwa itu juga salah satu sifat yang tidak jujur, tidak mau mengakui dirinya. Dan itu merusak gambar Tuhan dalam hidup orang tersebut. Jadi, mari kita mau tampil apa adanya.
seperti ayat dalam firman Tuhan. Saya tidak menyiapkan ayatnya, tapi kalau memang ya, maka katakan ya, dan kalau tidak, maka katakan tidak. Dan yakinlah dan percaya, walaupun kejujuran itu sangat sulit dilakukan, tapi ketika kita mau membuka hati, kita mau terbuka di depan Tuhan, maka Tuhan yang akan memampukan kita untuk melakukan kejujuran itu. Kejujuran bukan sesuatu yang dibuat-buat, tapi itu sesuatu yang tulus, yang berasal dari hati. Di ayat 7 pun, dari ayat yang sudah kita baca, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Tuhan berjanji bahwa ketika kita mau untuk memiliki hati untuk tampil apa adanya, maka ia akan siap memeluk kita dengan setiap kekurangan dan kelebihan kita, dan iblis tidak akan bisa memanfaatkan kita, karena segala sesuatunya sudah kita buka, segala sesuatunya sudah kita tampilkan apa adanya. Kemudian di ayat 10 juga kembali ditegaskan, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Dengan mau rendah hati, kita sanggup melakukan kejujuran, dan Tuhan sendirilah yang akan meninggikan kita, yang akan memimpin kita untuk melakukan kejujuran-kejujuran yang awalnya kita rasa kita tidak bisa melakukannya. Sebetulnya saya membawakan renungan ini karena sebelumnya saya sudah pernah mendengar khotbah tentang keterbukaan yang waktu itu membuat saya sangat-sangat terberkati. Jadi kita seperti seseorang yang memiliki rumah, dan ketika Tuhan Yesus mengetuk pintunya, kita tinggal memilih akan membukakannya atau tidak. Dan tugas kita hanya tinggal membuka. Kalau kita ingin tampil apa adanya, kalau kita mau melakukan kejujuran, kita hanya tinggal terbuka, kita buka pintunya dan biarkan Tuhan Yesus yang mengerjakan bagiannya. Kita tinggal kerjakan bagian kita. Kita tidak perlu memikirkan hal lain. Itulah kenapa sewaktu saya mendapatkan berkat dari keterbukaan ini, keterbukaan untuk tampil apa adanya, saya merasa bahwa beban saya diangkat. Saya tidak perlu berpura-pura menjadi orang lain. Saya bisa tampil apa adanya di depan Tuhan, di depan orang lain, bahkan terhadap diri saya sendiri. Dan saya bisa lebih menjalani kehidupan dengan lebih baik, lebih santai, tapi saya tetap yakin bahwa Tuhanlah yang memproses saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik selanjutnya. Sekian renungan yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga dapat memberkati Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati.